Dr. Rizin Kusop, saya seorang pegawai perubatan swasta, dokter swasta. Sekarang ini bertugas di Permai Poliklinik Tuaran, dekat saja sana, saja Ulu sedikit. Saya sudah bersama-sama dengan PSKS, salah satu sukarelawan PSKS juga, sudah kira-kira 10 tahun lebih lah kali. Dan saya punya kegemaran adalah saya lebih suka bagi ceramah kesehatan daripada bagi obat sama orang. Sebab bagi obat, nanti habis obat sakit lagi balik, kan? Kalau kita kasih tahu, kita kasih ceramah, kita ajar macam mana mau sehat, kalau dia paham dan dia buat apa yang dinasihatkan, dia tidak akan sakit lagi dan dia tidak perlu pergi jumpa dokter lagi. Nah, kalau kita sakit, kita mau cari obat saja, itu memang akan bakal sakit lagi. Karena sikit-sikit cari obat, sikit-sikit cari obat. Tapi dia tidak mau tahu macam mana supaya tidak sakit, ataupun macam mana supaya sembuh tanpa obat. Jadi itu yang saya akan mau kasih tahu pada hari ini. Oke, ceramah kita hari ini lebih kepada cancer lah. Tetapi dalam sesi soal jawab boleh tanya apa-apa saja soalan, tidak semestinya pasal cancer. Kamu mau tanya kamu punya gastrik, boleh. Kamu mau tanya kamu punya gout, boleh juga. Mau tanya kamu punya sakit belakang, migrain, sakit pinggang, kenapa tidak pandai mau ada anak ini dokter, padahal tiap malam sudah berhabis kerja kuat, pun boleh juga tanya. Semua boleh tanya, bukan pasal cancer saja. Oke. Tapi kalau mau tanya siapa mau undi, itu saya tidak dapat jawab lah. Bukan saya punya bidang. Oke, jadi kalau kita mau belajar pasal cancer ini, pertama sekali kita kena tahu adalah apakah puncak cancer? Kenapa kita kena cancer? Kita mesti tahu ini jawaban. Kalau kita tidak tahu ini jawaban, sampai bila-bila pun kita tidak dapat elak itu cancer, ataupun kita tidak dapat rawat itu cancer. Jadi soalan pertama yang kamu mau perlu tahu pagi ini adalah kenapa kita ataupun seseorang itu kena cancer? Kenapa, Tadi kami cerita-cerita pun ada sudah cara bilang, saya ada dosa kali ini, sebab itu saya kena cancer. Nah, dari segi perbuatan tidak betul lah. Ada dosa kah, tidak dosa kah, tetap kena cancer kalau tidak tahu macam mana mengelakkan atau melawan cancer. Jadi soalan yang pertama, kenapa seseorang itu kena cancer? Bagaimana, apa punca? Jawaban dia yang paling nomor satu, banyak lagi jawaban lain, tapi jawaban yang paling nomor satu adalah disebabkan daya tahan badan yang lemah. Apal itu. Kita kena cancer karena kita punya daya tahan badan yang lemah. Itu jawaban nomor satu lah. Banyak lagi jawaban lain, tapi kita belajar yang nomor satu saja. Kalau kita mau belajar semua sampai besok pun tidak habis. Oke, daya tahan badan kita lemah, sebab itu kita kena cancer. Jadi kita mau perlu tahu kenapa daya tahan badan kita lemah. Soalan seterusnya, kenapa daya tahan badan saya lemah? Ini yang panjangnya punya jawaban. Tetapi ada beberapa punca yang senang kita ketahui. Pertama sekali karena cara hidup kita yang tidak sehat, Nah, itu senang saja mau kasih tahu, tapi mau buat dia susah. Kalau cara hidup kita tidak sehat, daya tahan badan pun tidak sehat. Daya tahan badan ini kita punya sel darah putih. Kalau satu negara itu kita bilang dia punya polis, dia punya askar. Kalau polis dan askar dia lemah, memang senang-senang saja masuk semua itu lanun-lanun, ataupun penceroboh-penceroboh, ataupun itu pendatang-pendatang tanpa izin masuk dan merompak dan menawan sebuah negara. Kalau polis dia dan askar dia tidak kuat, sama juga badan kita. Kalau daya tahan badan kita, sel darah putih kita tidak kuat, senang saja itu cancer mau tumbuh dan mau jadi. Jadi kita mesti kasih kuat kita punya daya tahan badan dengan mengamalkan
cara hidup yang sehat. Nah, secara ringkasnya, cara hidup yang sehat adalah elakkan merokok. Ya, ini senang saja mau cakap ini, tapi ramai orang masih lagi siuk-siuk dia merokok. Nah, kita tahu di Malaysia, cancer nomor 1 kalau lelaki adalah cancer paru-paru. Iyalah, sebab ramai orang meninggal. Ini sudah terbukti, ada data di dalam hospital kita bilang. Untuk lelaki, kanker paling tinggi adalah kanker paru-paru sebab merokok. Untuk perempuan, kanker paling tinggi adalah kanker buah dada. Salah satu punca dia merokok juga, ataupun terdedah kepada orang yang merokok. Nah, mungkin dia tidak merokok, tapi suami dia merokok, anak-anak dia semua merokok, suami dia pun merokok, semua terdedah, jadi boleh kena kanker payudara. Nah, punca-punca lain, gemuk dan sebagainya, pemakanan tidak sehat ada juga. Tapi yang nomor 1 masih lagi rokok. Jadi gaya hidup pertama yang paling penting adalah elakkan merokok. Yang kedua, elakkan makanan-makanan yang terlalu banyak bahan kimia. Makanan yang banyak bahan kimia ini hampir semua lah. Kalau kamu duduk di Taman Telipuk Riah ini, kamu bukan petani, bukan tanam padi, tanam sayur, piara ayam sendiri. Paling-paling kalau mau cari makan bisa dapat taras. Memang kompom makanan kita banyak bahan kimia. Tapi kita tidak dapat elakkan 100%. Kalau boleh kita kurangkan sekurang-kurangnya mungkin. Nah, kalau boleh cari makanan yang kurang pewarna, kurang bahan kimia, kurang baja, kurang perasa tiruan. Usahakan semua ori. Beli sayur yang ori di tamu. Beli beras kampung yang ori kalau dapat. Nah, kita usahakan. Lagi banyak makanan yang tercemar, yang dicampur macam-macam, sayur kundasan dan sebagainya. Lagi senang kita kena cancer sebab daya tahan badan kita turun. Nah, itu yang kedua, pemakanan yang sehat. Yang ketiga, mesti jaga berat badan. Lagi banyak itu lemak di dalam berat badan, lagi kurang kita punya daya tahan badan. Oke, lagi banyak lemak di dalam badan, lagi kurang kita punya daya tahan badan. Mesti ngam-ngam itu berat. Macam kita punya presiden lah, ngam-ngam dia punya berat. Slim. Saya pun berusaha mau kasih slim lah, mau ikut dia juga. Tapi kalau ngam-ngam itu berat badan, ada cara kira dia. Macam mana berat badan yang ngam untuk tinggi kamu, ada cara itu kira. Boleh Google atau boleh tanya siapa-siapa yang pintar-pintar sedikit. Kalau ngam-ngam itu berat badan kamu tidak terlampau kurus, tidak terlampau gemuk, daya tahan badan kamu kuat. Tapi kalau kelebih saja, daya tahan badan pun turun. Lagi banyak lebih, lagi banyak deunya turun daya tahan badan, lagi senang kena penyakit. Nah, cukuplah 3 itu saja kamu perlu tahu. 1, jangan merokok. Kedua, elakkan ataupun kurangkan makanan-makanan yang banyak bahan kimia. Dan yang ketiga, jaga berat badan. Oke. So 3 itu kamu perlu ingat. Nah, oke. Seterusnya, poin yang seterusnya, kita semua ini sebenarnya ada kanker di dalam badan. Nah, semua kita ini, saya, presiden, kamu semua yang duduk-duduk, memang ada sudah kanker di dalam badan. Cuma kita tidak dapat kesan karena dia masih terlalu awal. Dia peringkat kusung kita bilang. Kanker ini ada 4 peringkat. 1, 2, 3, 4. Tapi ada satu peringkat yang kita tidak dapat kesan, kita panggil sebagai peringkat kusung. Sudah dikesan, kita peringkat 1. Sudah meribak sedikit, peringkat 2. Sudah meribak lagi sedikit, 3. Meribak seluruh badan, 4. Nah, yang 3 sama 4 itu kadang-kadang kita bilang susah, sudah mau rawat, tinggal tunggu masa lagi. Kasihan. 1 dan 2 punya peringkat, masih ada harapan untuk dirawat.
Tapi hari ini kita perlu tahu kita semua sudah ada kanker, cuma kankernya belum dapat dikesan, masih peringkat kosong. Kita ambil darah lah, kita x-ray lah, kita scan lah, cucuk depan belakang lah, tidak dapat dikesan karena terlalu awal, belum ada alat pengesan yang tidak dicipta oleh manusia. Jadi dia peringkat kosong, kita semua ada. Jadi macam mana ini kanker mau dilawan? Mesti kita amalkan cara melawan kanker semasa dia masih peringkat kosong. Jangan sudah dikesan baru kita mau lawan. Lambat sudah sedikit tapi masih boleh lawan, tapi susah sudah sedikit mau lawan. Umpama musuh sudah masuk di pintu pagar rumah baru kita lawan, susah sedikit. Kalau boleh kita mau lawan, masa dia di jauh lagi, di luar lagi sana, kita timbak sudah. Itu contoh dia lah, peringkat kosong kita lawan. Cara melawan dia sama juga, kita kuatkan daya tahan badan, kita tingkatkan kita punya daya tahan badan dengan jangan merokok, pemakanan yang sehat, jaga berat badan. Balik-balik saya cakap ini 3. Oke? Dan satu lagi yang saya mau kasih tahu sama kamu. Tadi saya sudah bagi tahu, kita semua ini ada kanker. Berita baik dia, kita semua ini boleh melawan itu kanker. Semua boleh melawan ini kanker dengan cara tingkatkan kita punya askar di dalam badan. Lagi kuat kita punya sel darah putih, lagi kuat kita melawan kanker. Sebenarnya kanker ini pun macam kuman juga, dia boleh dikalahkan oleh darah putih. Kalau baru satu itu kanker, baru satu dia melekat sini, kalau darah putih kita pergi makan itu kanker, habis, mati itu kanker. Masalah dia itu darah putih duduk diam-diam, dia terlampau gemuk, dia duduk tidur, dia nampak itu kanker sana pun dia tidur, terlampau gemuk, tidak mau pergi lawan. Jadi itu kanker 1, besok tuh kanker 2 sudah, besok lagi kanker 4 sudah, masih lagi itu darah putih tidur gemuk sana. Nah, jadi tahun depan sudah beratus-ratus itu kanker, sudah beribu berjuta itu kanker, sel darah putih pun sudah dapat lawan sudah. Kalau dia mau lawan pun confirm dia kalah. Kanker ini kalau dikesan kanker hari ini, artinya itu kanker sebenarnya sudah berada dalam badan kita 10 atau 15 tahun yang lalu. Bukan pesan hari ini terus kau bilang apa yang saya makan kemarin tiba-tiba hari ini ada kanker. Bukan makanan kemarin pun ada itu, makanan 10 tahun yang lalu mungkin, ataupun gaya hidup kita 10 tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu. Itu sebabnya kita mempunyai masa yang cukup panjang untuk melawan kanker ini sebelum dikesan kalau kita tahu caranya. Hari ini saya sudah kasih tahu cara. Tingkatkan daya tahan badan, elakkan merokok, kurangkan makanan yang banyak bahan kimia, jaga berat badan. Itu 3. Oke? Kemudian saya mau kasih tahu kamu lagi kanker yang utama di Malaysia. Lelaki, kanker nomor 1 sudah saya kasih tahu tadi, kanker paru-paru sebab menigu. Nomor 2 kalau lelaki apa? Kanker usus, tali perut sebab makanan. Nah, saya sudah cakap tadi, makanan kasih kurang yang banyak bahan kimia. Jangan kamu terlampau rajin beli sayur kundasang saja. Kalau boleh makan sayur pucuk ubi yang tanah belakang rumah, tiada bajak, tiada racun serangga. Kadang-kadang sayur pucuk ubi banyak belakang rumah, tapi kau pergi cari juga itu sayur sawi yang dari kundasang, yang sudah itu siram pakai racun serangga, bajak dan sebagainya. Banyak bahan kimia. Oke? Lelaki, kanker nomor 2 adalah kanker usus. Sebab pemakanan tidak sehat. Kita punya makanan ini banyak bahan kimia. Nomor 3, kanker nomor 3 di Malaysia untuk lelaki. Coba teka. Prostat yang nomor 4. Yang nomor 3 adalah kanker hidung tekak telinga, ENT. Nomor 3 kanker lelaki hidung tekak telinga, yang selalu berdarah hidung itu.
sumbat hidung, sebagainya, bengkak ini dan sebagainya. Itu cancer nomor 3 kalau lelaki. Punca dia sama juga merokok. Jadi lelaki yang merokok ini dia boleh kena cancer nomor 1 paru-paru, dan cancer nomor 2 cancer hidung, tekak, telinga, ear, nose, and throat, ENT. Jadi sangat penting kalau lelaki hilangkan merokok ataupun hilangkan kededah kepada asap rokok, karena cancer nomor 1 di Malaysia dan cancer nomor 3 disebabkan oleh merokok. Perempuan cancer nomor 1 sudah saya kasih tahu tadi, cancer susu, buah dada. Cancer nomor 2 perempuan, cancer pangkal rahim. Bukan cancer rahim, rahim lain lagi, pangkal rahim lain lagi, dua bahagian ini. Cancer rahim tidak berapa banyak berlaku, tapi cancer pangkal rahim banyak. Di cancer perempuan nomor 2 adalah cancer pangkal rahim. Orang putih bilang cervical cancer. Cancer nomor 3 perempuan, cancer usus. Macam lelaki juga, tapi lelaki nomor 2. Cancer usus sebab makanan kita tidak sehat. Jadi perempuan cancer nomor 1 ingat cancer buah dada. Nomor 2 cancer pangkal rahim. Jadi kalau kamu tahu cancer nomor 1 adalah cancer susu, cancer buah dada, selalu lebar ramas kamu punya buah dada. Mau tengok kalau ada bengkak. Kalau ada bengkak kecil macam ujung jari kelingking kamu ni, atau macam biji jagung, biji beras bertanam sana, cepat-cepatlah jumpa dokter. Jangan tunggu dia sakit. Kalau dia sakit itu selalunya jangkitan kuman saja. Tapi kalau dia ada benjol-benjol dan tidak sakit, lagi bahaya. Mesti jumpa dokter secepat mungkin supaya dokter pun boleh tolong ramas. Tidak, supaya dokter pun boleh buat rujukan lebih lanjut. Pergi scan, mau scan, mau mammogram. Dokter tidak ramas. Dia mammogram, dia rujuk pergi mammogram. Mammogram ini ada program PSKS juga untuk buat mammogram. Pastikan kamu mendaftar kalau layak lah. Jadi kadang-kadang tidak payah tunggu selepas diramas baru mammogram. Kalau boleh, kalau sudah layak itu umur, pergilah mammogram. Sama sekali kalau dapat yang percuma. Oke? Ada yang takut mammogram, kita boleh atur juga ultrasound, kita bilang, untuk scan itu buah dada juga. Oke? So itu yang pertama. Selalulah ramas kamu punya susu. Yang ada laki, suruh laki ramas, tidak apa. Kadang-kadang jari lelaki itu lebih sensitif. Nah, perempuan dia ramas macam tiada, lelaki dia ramas, ada. Sebab dia biasa meramas dari dulu kali. Oke? Jadi pastikan lelaki suami tolong ramas juga. Sebab kita selalu dengar berita bahwa yang perempuan ramas tidak kesan. Kali tengok suami dia ramas, ada kesan sudah. Sampai masuk berita. Nasib baik suami saya ramas. Kalau tidak sampai dia bilang pun saya tidak tahu dia. Ada itu di berita. Kalau kamu Google ada itu, suami yang dapat ramas. Suami atau boyfriend lah. Kalau di negara orang putih boyfriend lah. Lebih baik boyfriend saya ramas. Saya balik-balik ramas tidak merasa dulu. Oke. Jadi sudah ada laki itu, biarkanlah laki tolong ramas juga. Mana tahu kau punya jari tidak camping sudah. Oke. So itu message dia. Sentiasa periksa kamu punya buah dada. Oke. Sebab kadang-kadang masih kecil lagi itu cancer. Kalau sempat dikesan, memang penyembuhan itu lebih bagus. Penyembuhan itu jauh lebih bagus kalau masih kecil lagi itu cancer. Kalau sudah besar panahnya sudah susah sudah kita mau rawat. Oke? So itu cancer buah dada. Cancer pangkal rahim. Cancer pangkal rahim ini cancer nomor 2 perempuan, disebabkan oleh jangkitan kuman virus. Dan perempuan sangat bertuah karena virus ini boleh dicegah. Boleh dicegah dengan jarum vaksin. Macam virus COVID juga lah. Kita kasih vaksin, kita cegah virus COVID. Jadi cancer pangkal rahim ini disebabkan oleh virus HPV juga boleh dicegah melalui jarum vaksin. Siapa yang belum jarum,
tolonglah silakan pergi berjarum vaksin untuk kanser pangkal rahim. Oke, di klinik swasta saja yang ada lah setakat ini. Mau kena bayar. Kerajaan belum ada duit lagi mau subsidi ini jarum pangkal rahim, jadi setakat ini belum lagi. Tapi kalau kamu undi saya jadi Perdana Menteri mungkin dapatlah subsidi. Alah, termasuk jok campaign sih. Oke, so kerajaan belum ada subsidi untuk jarum pangkal rahim setakat ini. Kalau ada duit, pergilah di klinik swasta mana-mana, minta jarum pencegah pangkal rahim ataupun vaksin untuk virus HPV. Lebih kurang 250 satu kali jarum harga dia. Ringgit 250, mau jarum 3 kali. Macam COVID juga, jarum 3-4 kali, tapi ini 3 kali saja. Jarum bulan pertama, bulan kedua, bulan ke-6 untuk cegah pangkal rahim. Siapa di sini sudah jarum cegah pangkal rahim? Nah, ada satu orang. Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut, pergilah tanya dia. Nah, ada yang kalau di kampung-kampung saya bagi ceramah dia bilang, saya tidak tahu macam mana saya sudah jarum. Nah, itulah sebabnya perlu dengar ceramah. Kalau tiada kasih ceramah, kamu tidak tahu. Jadi itulah kebaikannya kita buat program seperti ini supaya orang tahu. Nah, ada soalan. Jarum 1 kali 250. Jadi 3 kali, kali 3 lah. Tapi bukan bayar 1 kali. Jarum pertama, bulan kedua, bulan ke-6. Jadi masih sempat kumpul duit. Masalahnya sekarang ini vaksin semua habis stok satu Malaysia. Sebab Malaysia berhabis buat vaksin untuk COVID, tutup kilang untuk vaksin untuk ini cervical cancer. Tapi lambat laun dia akan ada balik lah sebab COVID pun sudah mulai turun sekarang. Jadi usahakan supaya dapat secepat yang mungkin. Tidak kira umur. Yang belum kawin kah, yang sudah kawin kah, pergilah berjarum. Paling bagus yang belum kawin sudah dia jarum awal-awal lah. Nah, supaya pencegahan itu lebih berkesan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, kanser perempuan, kanser usus, sama juga macam kanser lelaki disebabkan oleh pemakanan tidak sehat. So, coba kurangkan sedapat-dapat yang mungkin semua makanan yang mempunyai bahan kimia. Coba makan yang original macam datuk minimu yang kita dulu. Tiada bahan kimia, kanser pun jarang diorang kena. Oke. Poin seterusnya, maklumat yang seterusnya adalah kalau kita sudah kena kanser, apa yang kita mau buat? Nah, ini soalan penting ini. Kalau kita sudah kena kanser, macam mana kita mau melawan, merawat, ataupun macam mana kita mau usahakan supaya kita hidup lama sedikit lah walaupun sudah ada kanser. Nah, banyak kita punya cancer survivors ini nanti orang boleh kasih cerita dengan lebih lanjut selepas ini. Tapi ada beberapa prinsip yang kamu kena tahu. Oke, pertama sekali macam saya cakap tadi, karena kasih tingkat balik kamu punya daya tahan badan. Kalau sudah dikesan itu cancer, mau karena kasih tingkat balik kamu punya daya tahan badan. Sebab kalau kamu kena kanser itu artinya daya tahan badan sudah jatuh lepas itu. Jadi mau kasih naik balik. Pertama sekali jangan terlampau stres. Ada orang dia kena tahu kasih kanser, sudah kena kanser, terus dia rasa mau bunuh diri. Terus dia rasa hidup tidak berarti lagi, bagus lagi saya mati dan sebagainya. Itu satu puncak tekanan, stres. Maka bertambah turun lagi lah itu daya tahan badan kalau kita stres. Bila kita bertambah stres, tambah turun daya tahan badan, tambah bermaharajalela itu kanser, tambahlah kau cepat meninggal. Jadi usahakan supaya kita sentiasa happy walaupun sudah kena kanser dan ikut perawatan yang diberikan oleh kerajaan lah. Nah, jangan happy tapi tidak buat apa-apa perawatan, sama juga. Pertama sekali elakkan stres. Tapi itulah hakikatnya. Kadang-kadang kita jaga semua, ndak makan itu, ndak isap ini apa, tapi kita lupa pasal stres ataupun kita susah mau hilang pasal stres.
Bila dalam kau tekanan, stres, nggak cukup tidur, banyak pikir, serabut pikiran, tekanan darah tuh, tekanan kekuatan daya tahan badan turun, cancer bermaharajalela, las-las terkesan ada cancer sebab dalam kau stres. So itu yang pertama sekali, kalau kita kena kesan ada cancer, elakkan sebuli-buli yang boleh. Ini stres, ini rasa macam mau mati, ini tidak mau hidup lagi lah, ini depression lah, kemurungan dan sebagainya, karena itu akan menyebabkan lagi susah merawat punya cancer. Biar kita happy-happy saja sementara menjalani rawatan dan sebagainya. Pergilah ceramah, pergilah jumba-jumba, pergilah hiking-hiking dan sebagainya untuk senantiasa happy. Kita kasih lupa untuk cancer, tapi pada masa sama kita teruskan rawatan. Nah, jadi itu salah satu cara. Kasih kurang stres saja, kau akan cukup hidup dengan senang dan lama bersama dengan cancer, walaupun cancer itu masih ada di dalam diri kita. Oke, yang kedua, sudah tentu mesti ikut rawatan lah. Kalau kita mau pilih rawatan, ikut rawatan dengan apa kita bilang tepat. Kalau dia bilang mau buat 10 kemoterapi, buatlah 10 kemoterapi. Kalau dia bilang mau bedah, bedah lah, buang lah, itu masalah. Kalau dia bilang buat radioterapi lah mau buat, dan sebagainya. Jangan tiba-tiba makan obat kampung sana, herba sini, apa sana, tidak tahu apa. Bila sudah teruk, baru datang balik ke kerajaan tahu rawat, terlambat sudah. So itu yang kedua, ikut rawatan yang betul, rawatan yang tepat dari hospital lah. Nah, kita punya orang-orang yang sudah lama hidup dengan cancer pun dia kasih tahu benda yang sama juga, karena dia ikut rawatan dia dapat hidup dengan lama. Oke. Yang ketiga yang sangat penting juga adalah lebih kurang sama macam nomor 1 lah. Kita mesti percaya bahwa ketentuan hidup kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Kita punya kepercayaan agama masing-masing lah. Kita tahu umur kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Jadi macam mana pun kita buat, Tuhan sudah bilang kita akan sampai sini saja hidup, sampai sana saja lah hidup. Udah payahlah berhabis mau kasih panjang umur lagi. Bila kita percaya macam itu, 50% itu stres akan kurang. Sudah turun itu stres, sudah turun juga kelemahan itu cancer karena daya tahan badan kita naik. Oke, so itu 3 tips yang saya bagi untuk kamu melawan cancer. Kurangkan stres, ikut rawatan yang tepat. Yang ketiga, percaya dan berdoa lah sama Tuhan kita masing-masing, dan percaya bahwa umur kita, nasib kita sudah ditentukan oleh Tuhan kita masing-masing. Oke, sampai di sini saja ceramah saya pada hari ini. Harap semua mendapat manfaat. Kalau ada apa-apa pertanyaan, sila tanya, dan bukan pasal cancer saja, tapi boleh tanya juga tentang penyakit-penyakit yang lain. Oke, sekian dan terima kasih.